Hai guys, hari ini aku mau solo trip ke Jogja. I'm so excited kalau tentang solo trip karena aku suka banget jalan-jalan sendiri. Jadi sekarang aku mau on the way langsung ke stasiun Bandung buat naik kereta ke Jogja. Aku dari Bandung naik kereta api Lodaya sampai Jogja. Dari Bandung itu jam 7 pagi dan nanti sampai Jogja itu kurang lebih jam 2 siang. Jadi menurut aku untuk jam keberangkatan dan kedatangannya itu the best parah sih. Nggak terlalu subuh dan nyampenya juga masih jam siang gitu, pas banget untuk check-in hotel. Aku kena di harga 230 ribuan dan aku dapat kereta yang kayak gini nih guys. Menurut aku worth it ya, worth it parah dengan harga segitu. Fasilitas keretanya juga oke, terus untuk jam keberangkatan dan kedatangannya oke, jadi good. Dan sekarang aku udah sampai aja di Jogja, singkat cerita pokoknya udah sampai di Jogja. Dan ini mau langsung keluar dan pesen Gojek. Aku langsung on the way ke hotel. Hotel yang aku tempatin itu namanya Batik Oma House. Hotelnya juga worth it banget, harganya affordable. Aku lupa range harga berapa, tapi untuk 2 hari itu aku gak nyampe 500 ribu gitu loh. Ini aku udah masuk hotel, udah check-in dan segala macamnya, mau siap-siap untuk jalan-jalan di hari pertama. Tapi kabar buruknya adalah hujan. Jadi pas aku mau keluar, aku udah siap nih, udah dandan dan mau pergi. Rencananya itu mau ke Malioboro tapi hujan. Jadi ya udahlah, nggak apa-apa. Hari pertama ini aku istirahat di hotel untuk mengisi energi buat besok hari. Nah ini pagi-paginya, udah next day. Pas aku lihat awannya itu udah mendung kan pagi-paginya, tapi ya udah aku tidak patah semangat, aku langsung turun ke bawah dan langsung cari sarapan. Jadi rencananya itu aku mau sarapan di daerah dekat hotel gitu, ada namanya itu tahu gimbal. Dan aku kayak seneng aja gitu ngelihatnya, jadi aku coba dan ternyata enak, cuma nggak sempet ke record. Next agenda aku mau ke Pasar Ngasem. Udah sampai aja di Pasar Ngasem. Aku ke Pasar Ngasem tuh naik Gojek ya, karena gak terlalu jauh sih sebenarnya jaraknya. Harganya itu kurang lebih cuman di 11 ribu. Aku jajan, cuma gak aku record karena aku malu guys, sorry. Ini aku langsung on the way ke Taman Sari. Padahal ya udah beberapa kali aku ke Jogja, tapi aku belum pernah ke Taman Sari. Makanya sekarang aku pengen banget ke tempat yang udah aku pinginin itu, yaitu Taman Sari. Aku jalan dari Pasar Ngasem ke Taman Sari. Sebenarnya katanya bisa masuk lewat belakang pasar ya guys, tapi aku tuh gak tahu. Jadi ya udah aku jalan lewat jalan umum. Kalian bisa naik beca, bisa naik Gojek atau apapun juga banyak kok guys. Di sana kendaraan itu nggak susah, gampang kok. Terus nanya-nanya ke orang sekitar juga ramah. Rate bintang 5 dari aku. Udah gitu, ini udah sampai di Taman Sari. Kita harus jalan dulu ke sana, ke gerbang sana. Nah ini, di gerbang ini, nanti kalian belok kanan untuk beli tiket. Waktu itu aku kena di harga tiket 15 ribu dan udah all in sih, udah sampai ke gate yang kedua. Pokoknya di sini tuh nanti ada 2 gate. Ini aku udah masuk ke Taman Sari. Kalian bisa nyewa pemandu wisata atau juga enggak. Kayak aku gini, aku nggak pakai pemandu wisata. Aku jalan-jalan di Taman Sari, melihat keindahan-keindahan Taman Sari. Dulu kan katanya ini adalah tempat pemandian raja dan ratu ya. Dan pas aku lihat emang keren sih, cakep banget. Emang cocok lah ini menjadi tempat pemandian raja dan ratu. Aku kesini tuh hampir tengah hari, jadi panas banget guys. Pas aku lihat air di Taman Sari, ini tuh seger banget. Saran dari aku sih jangan ke Taman Sari di jam tengah hari karena panas banget sih. Dan ini aku iseng aja nge-record ada 2 kupu-kupu di Taman Sari. Pas aku deketin, kupu-kupunya terbang. Jadi kayak wow, fairy tale banget. Ini aku masih di area pertama Taman Sari. Terus nanti pas naik ke sana itu udah masuk gate keduanya gitu, ada lagi pemandu wisata yang nawar-nawarin gitu dan aku pakai karena kayaknya tuh luas banget gitu. Jadi aku pakai. Di sini aku dijelasin banyak hal dan aku udah mau keluar Taman Sari. Singkat cerita aja ya, pokoknya nanti detail dan lain sebagainya mungkin akan ada di video terpisah. Setelah keluar dari Taman Sari, aku langsung ke destinasi yang selanjutnya yang ada di sekitar-sekitaran sana, yaitu museum. Cuma aku lupa nama museumnya apa, tapi isi museumnya itu kayak gini nih guys. Nah bentar, nah ini dia museumnya. Aku lupa nama museumnya apa, tapi ini juga banyak mengajarkan aku sejarah-sejarah tentang Jogja di kala itu. Jadi buat yang tahu ini museum apa, boleh di komen di bawah. Aku sih enjoy banget ya masuk ke museum ini karena
Aku juga anaknya suka banget sejarah, terus pas belajar dan baca-baca soal sejarah di sini tuh aku cukup amazed gitu. Ini next, lanjut ke Museum Kereta. Nah ini aku tahu Museum Kereta. Yang aku bayangkan pas pertama kali dengar Museum Kereta, aku pikir itu kan kereta zaman sekarang ya, yang panjang gitu. Ternyata maksud dari Museum Kereta itu adalah kereta-kereta pada zaman dulu, yaitu delman yang kayak gini. Dan gak expect banget ternyata model-model kereta zaman dulu tuh keren-keren banget dan banyak gitu. Gak cuma kayak gitu aja, tapi ya aneka ragam lah. Di sini juga kalian bisa baca-baca soal sejarah dari kereta ini itu dan sebagainya. Di sini juga nggak terlalu rame, jadi enjoy banget pokoknya. Tuh kan, desain keretanya tuh benar-benar vintage, iyalah vintage orang dari zaman dulu. Zaman sekarang kalau ada kereta kayak gini kayaknya keren kali ya. Aku pengen naik. Pokoknya the best banget sih Museum Kereta. Next, destinasi yang dekatnya juga adalah Keraton Jogja. Aku juga belum pernah ke Keraton Yogyakarta ini. Jadi ini kali pertama aku mengunjungi 3 tempat yang ingin aku kunjungi sendiri. Benar-benar aku pergi dengan kakiku sendiri guys. Ini udah sampai keraton kan, jalan-jalan di keraton, melihat kanan dan kiri, banyak banget unsur adat istiadat dari Yogyakarta ini. Kalian yang suka banget sama sejarah, boleh deh coba untuk ngetrip ke Jogja, karena di Jogja itu banyak banget sejarahnya, kayak akan sejarah, adat istiadat, pokoknya cobain. Buat kalian juga yang pengen banget solo trip dan belum pernah solo trip, menurut aku Jogja itu cocok menjadi tempat solo trip ternyaman. Pertama, untuk transportasinya juga mudah, terus untuk wisatanya juga banyak, di pusat kotanya juga banyak, jadi nggak ribet guys. Next mau langsung beli oleh-oleh juara 1, bakpia juara 1, tapi gak record karena udah panas guys. Langsung next day aja, aku udah mau pulang ke Bandung. Sebenarnya gak mau pulang, tapi gimana lagi, aku harus melanjutkan aktivitas aku, karena Jogja bukan tempat tinggal aku. Jadi next time pasti aku bakal ngetrip lagi ke sini sih, karena banyak banget wisata Jogja yang belum tereksplor. Masih banyak banget, ini baru sebagian kan ya. Aku udah ada di stasiun Tugu Jogja dan mau pulang ke Bandung naik kereta api Malabar. Jamnya itu jam 11 lewat berapa gitu, nanti sampai Bandung itu jam 5:30. Ini juga worth it karena jam check out hotelnya itu gak terlalu kepagian, terus nanti nyampe Bandungnya juga gak terlalu kemalaman. Waktu itu pas aku mau naik kereta cukup rame banget, aku gak ngerti. Mungkin besokannya tuh ada hari libur panjang ya, cuma aku lupa, tapi rame parah. Aku udah ada di dalam kereta, mau ke Bandung, kayak sedih gitu loh vibes-nya, mau meninggalkan kota Jogja. Kapan ya jalan-jalan lagi ke sini? Tapi kayaknya bakal sering sih. Aku sih ketagihan ya. Siapa di sini yang gak bosen juga untuk pergi ke Jogja? Selain aku sih udah gak usah ditanya dan gak usah diraguin lagi, karena aku pasti bakal pergi ke sana lagi. Walaupun cuma ke tempat-tempat itu lagi, tapi kayak rasanya tuh gak bosan gitu loh. Pengen terus-terusan aja. I'm enjoy di Jogja. Next, pasti aku bakal kesana lagi. Ini kayak tuh kan sedih banget gitu pembawaannya. Mau meninggalkan kota Yogyakarta. Ini suasana pas aku mau meninggalkan kota Jogja, kayak oh ya ampun, kapan aku balik lagi ke sini gitu. Tapi ya udah gak apa-apa. See you Jogja in my next trip. See you Jogja in my next solo trip. Ada yang samaan juga gak sih tiap habis solo trip kayak gini tuh berasa gak mau pulang, terus pas pulang, pas naik kereta kita ninggalin stasiunnya itu kayak sedih aja gitu kan. Ya udahlah ya, gak apa-apa. Pasti bakal solo trip lagi berarti kalau kayak gitu. Kalau vibesnya sedih tuh pasti nanti bakal solo trip lagi. Ini suasana di kereta api Malabar. Waktu itu aku beli tiketnya tuh kurang lebih harganya 500.000. Gak tahu harusnya berapa ya, cuma karena aku pengen pulang dengan nyaman, jadi aku beli tiket kereta eksekutif biar bisa bobo. Karena habis capek-capeknya kan kemarin jalan explore Jogja sana sini, jadi tinggal bobo aja, pulang menikmati perjalanan sambil bobo. Jadi sampai ketemu lagi di perjalanan selanjutnya ke kota-kota yang mau aku tuju. Bye bye.